Pernah nggak dapat teman yang kayak gitu? Tapi nggak usah sebutin namanya. Pernah apa nggak aja? Yang bisa dianggap paham itu adalah saat kita bisa ngejelasin apa yang udah kita pelajari. Ada nggak cara khusus atau mungkin jangan-jangan ini mah masalah untung-untungan aja? Nggak boleh menyerah sama apa yang kita perjuangkan. Sering menunda sesuatu akhirnya tertinggal oleh orang lain atau mungkin targetnya tidak tercapai. Oke guys, selamat datang di BBM Podcast. Kita akan bicara soal pendidikan, bisnis, dan juga politik. Dimana pada kesempatan kali ini kita berada di BBM Podcast episode 8 ya. Bersama narasumber kita ada Apipah Mardiatul Hilmi Aldaisi. Nah, ada sebuah pertanyaannya seperti ini. Dengan adanya prestasi yang sekarang, lalu Apipah juga sering terjun di dunia itu, apakah ini menjadi sebuah passion bagi Apipah? Bagi aku emang kayak passion aku tuh emang cocoknya di dunia kesehatan. Cuma kan karena dari dulu emang maunya di ranah kesehatan kan. Tapi banyak tuh yang di kesehatan, entah itu kedokteran, perawat, gizi, kebidanan atau lain-lain kan. Nah, tapi akhirnya aku milih di farmasi aja, jadi lebih ke memahami tentang obat-obatannya gitu. Oke. Kalau di background keluarga ada nggak yang sama kayak Apipah nih? Misalnya Apipah tuh ngikutin siapa gitu, atau mungkin malah membuka jalur. Kalau dari keluarga sendiri belum ada yang dari kesehatan, cuma baru-baru ini kakak dari aku memang keterimanya di kesehatan, tapi kesehatan masyarakat. Oke. Berarti ini tuh sesuai ya sama passionnya Apipah. Nah, pertanyaan selanjutnya masih berhubungan juga nih dengan nomor satu. Kalau memang ini adalah sebuah passion bagi Apipah ya, yang dimana ketika Apipah menjalankan sebuah passion ini juga bisa dilihat Apipah ini mendapatkan banyak prestasi juga. Nah, sekarang kita bahas untuk orang lain. Menurut Apipah nih, apakah orang lain juga sama harus mengikuti passionnya atau tidak? Seperti apa? Kalau bagi aku sih emang harus sesuai sama passion kita atau keinginan kita. Karena kan kalau misalnya kita sesuai passion, kita tuh akan memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan berprestasi di suatu bidang tersebut. Nah, terus kalau misalnya udah masuk dalam dunia pekerjaan nih, jadi kalau misalnya kita sesuai passion, gak bakal terlalu terbebani sama pekerjaan kita. Karena emang kita ngelakuin hal yang kita suka dan menarik bagi kita gitu. Oke. Jadi jawabannya harus sesuai dengan passion ya. Nah, kalau kita lihat juga dari biografi Apipah ini kan eh, banyak mendapatkan juara di bidang akademik ya. Boleh dong atau punya nggak cerita gaya belajar Apipah ini yang disuai seperti apa? Kalau gaya belajar yang aku sukain sendiri sih kan aku pribadi kalau belajar itu harus praktik. Nah, jadi kalau misalnya gak bisa kalau misalnya ngedengerin doang atau misalnya ngeliat doang. Bisa cuma kurang efektif bagi aku sendirinya gitu. Jadi lebih ke praktik. Terus kan gaya belajar itu ada 3 ya, ada visualisasi, ada visual, ada auditori, sama kinestetik. Nah, kebetulan aku tahu gaya belajar aku tuh yang kinestetik. Nah, jadi lebih ke praktiknya gitu. Jadi lebih mudah memahami suatu pelajaran itu karena sambil praktik. Terus ada kan ya orang kalau misalnya belajar itu harus ngedengerin musik. Aku paling nggak bisa kalau misalnya belajar itu sambil ngedengerin musik. Harus benar-benar lingkungan belajar aku itu harus benar-benar hening supaya bisa konsentrasi di akunya. Oke. Jadi Apipah ini suka yang ini ya, suka praktik-praktik dan juga berhubungan sama kemarin kan di SMK juga ya, di SMK banyak juga praktiknya tuh. Nah, kalau seperti itu ada nggak tips belajar nih bagi yang lainnya supaya mereka tuh mencapai tujuan mereka? Ada nggak tips khusus dari Apipah buat orang lain? Mungkin tips belajar yang efektif menurut aku itu yang pertama harus mengenalin dulu tipe gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Jadi supaya kita tahu dulu solusi diri kita sendiri itu biar bisa lebih memahami pembelajaran yang sedang diberikan gitu. Nah, yang kedua itu bisa ngebuat catatan kecil dari materi yang dijelaskan supaya mempermudah dalam mengingat suatu materi tersebut gitu. Itu catatannya terserah mau di buku atau di laptop atau di handphone, itu sesuai keinginan masing-masing. Terus yang ketiga, bagi aku
kita bisa ngejelasin ulang apa yang udah kita pahamin ke orang lain gitu. Karena menurut aku materi yang bisa dianggap paham itu adalah saat kita bisa ngejelasin apa yang udah kita pelajari ke orang lain dan membuat orang lain tersebut paham sama apa yang kita jelasin gitu. Terus yang terakhir harus perbanyak latihan soal karena kan teori doang kan nggak cukup. Oke. Kembali lagi ke poin pertama tadi ya, suka praktiknya itu. Jadi kita belajar teorinya iya, lalu praktiknya juga iya. Nah, itu tuh lombanya ngapain aja? Sebenarnya aku benar-benar gak expect bisa juara satu waktu lomba itu ya, karena Hmm. emang pesertanya lumayan banyak, satu provinsi kan. Terus persiapan yang benar-benar difokuskan sama lombanya itu cuma kurang lebih 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu sampai di-spend pelajaran buat nyiapin dan mantepin di materi lombanya. Terus lombanya itu kan ada praktik sama teorinya. Nah, di praktiknya itu waktunya tuh sangat terbatas. Belum juga ngebuat jurnal praktikumnya. Jadi kemarin emang diperbanyak latihan soal kefarmasian dasar, terus ada juga praktikum pembuatan obatnya sama ngebuat jurnal praktikum. Jadi pas pemantapan sebelum lomba juga sampai pakai timer supaya bisa dilatih juga kecepatan dalam ngebuat praktiknya. Terus alhamdulillah aku waktu di pembobotan di urutan kedua. Jadi bisa ikut ke tahap selanjutnya, tahap grand final. Nah, di tahap itu tuh kayak lomba cepat-cepat gitu yang pakai bel. Jadi terus soal-soalnya juga lumayan dasar. Jadi sebagian besar soalnya bisa kejawab sama aku dan alhamdulillahnya bisa dapat juara satu. Oke, luar biasa ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemarin kan Apipa itu habis ikut SNBT ya, atau biasa orang kenal sebagai UTBK di Universitas Hasanuddin. Nah, ini Apipa udah berpikir nggak kalau dari awal udah pede gitu? Ah, ini mah aku bakal lolos deh, apa gimana? Enggak, sebenarnya eh, kalau aku sendiri sih nggak tahu juga kenapa bisa lolos kan, karena emang persiapannya eh, tabrakan sama ujian sekolah juga kan. Tapi aku di situ lebih memaksimalin belajarnya juga. Jadwal sekolah juga sama jadwal, bukan jadwal tes, tapi jadwal persiapan tesnya. Atau mungkin ini tuh langsung aja dihajar gitu, langsung tes, apa mungkin ada persiapan khusus sebelumnya? Pasti ada persiapannya juga. Eh, kan sekedar informasi aja, aku total daftar perguruan tinggi itu sampai 6 kali dan Oke. bisa baru tembus PTN itu yang ke-6, percobaan ke-6. Jadi aku juga banyak gagal sebenarnya. Kalau misalnya tips buat lolos SNBT itu, aku bisa ngejelasin tips dari aku sendiri. Jadi yang pertama itu harus bisa move on dan nggak boleh ngedown kalau misalnya kita gagal. Jadi dijadiin motivasi aja buat kedepannya gitu. Yang kedua, harus hati-hati dalam milih pilihan univ gitu. Dan prodinya juga, aku selalu nerapin ke diri aku sendiri itu harus ngutamain prodi. Karena bagi aku stop apapun univnya, kalau misalnya jurusan yang nggak sesuai sama apa yang kita mau, pasti bakal tertekan juga di kitanya gitu. Itu menurut aku, cuma karena kadang ada orang yang emang mentingin universitasnya doang. Hmm. Terus tips dari aku sih, pilihan pertama itu gak apa-apa di univ top, di top univ, entah itu top 5 atau top 10. Tapi di pilihan keduanya itu, usahain yang keketatan sama passing grade-nya di bawah pilihan pertama. Jadi kalau misalnya kita gak bisa kepilih di pilihan pertama, setidaknya masih ada pilihan kedua yang punya peluang buat kita lolos gitu. Terus yang ketiga, yang paling penting itu ridho dari orang tua, karena kata aku bisa mempermudah dan melebarkan peluang juga buat lolos. Oke. Nah guys, buat kalian yang nonton video ini, siapa tahu tahun depan atau mungkin kalian yang kelas 10, 11 nih persiapan buat beberapa tahun ke depan kalian untuk ikut UTBK atau SNBT, mungkin tahun depan istilahnya ganti lagi ya, itu sesuai dengan peraturan dari pemerintahnya. Pokoknya tes nasional, kalian bisa catat tuh tips dari narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin perkenalannya segitu aja ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam Q&A nih, karena kemarin kan kita udah bahas, bukan udah bahas, kita udah open pertanyaan juga ya di Instagram, dan ada beberapa pertanyaan yang sampai di sini. Kalau kalian sudah
memberikan pertanyaan tapi tidak ditampilkan di sini, itu karena difilter dulu ya guys, karena kan nanti kalau waktunya kepanjangan juga kalian bosan nontonnya, atau mungkin ada juga pertanyaan yang sama, tapi ya banyak yang menyampaikannya jadi difilter dulu. Nah, oh ya, Apipa ini layarnya udah muncul belum? Yang pertanyaan. Udah. Oke, nah ini ada pertanyaan pertama. Hobinya apa? Nah, bisa dijawab Apipa, hobinya apa? Kalau hobi sendiri sih aku lebih suka yang tentang olahraga gitu. Jadi kayak yang badminton atau renang gitu. Lebih suka yang olahraga. Oke, bukan ini ya, bukan hobi yang dalam bidang misalnya meracik obat kah, riset, tapi di bidang ini ya, olahraga sukanya. Oke, boleh kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang paling kamu sesali? Ada nggak hal yang disesali? Uh, Jujur ya, aku dulu tuh sempat nyesel karena gak berani buat ngembangin diri aku sendiri. Gitu. Tapi sekarang udah mulai memberanikan diri sih karena aku punya lingkungan yang ngedukung buat aku berkembang juga. Oke, punya lingkungan yang mendukung ya. Yang mendukung itu waktu di sekolah ya, berarti termasuk keluarga juga, Ya. lalu keluarga sekolahnya juga. Kalau menurut Apipa, seberapa penting sih kita punya lingkungan yang mendukung itu? Apakah harus banget kita punya lingkungan yang mendukung atau mungkin sendiri aja bisa lah gitu? Ini sih tergantung pribadi masing-masing ya, tapi kan secara umum tanpa disadari lingkungan itu uh, pengaruhnya besar banget buat diri kita sendiri buat maju gitu. Oke, kalau ciri-ciri lingkungan yang mendukung itu seperti apa? Buat gambaran nih bagi teman-teman kita yang nonton video ini. Lingkungan yang mendukung itu kayak mereka ngeberi support buat kita untuk lebih berkembang dan lebih maju gitu. Terus ngasih fasilitas yang dukung juga buat kita. Jadi kita nyaman buat berkembang di hal tersebut. Oke, nah kalau kita kan udah tahu nih lingkungan yang mendukung itu seperti ini. Nah selanjutnya gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan atau kita bisa masuk ke dalam lingkungan yang mendukung itu? Ada nggak cara khusus atau mungkin jangan-jangan ini mah masalah untung-untungan aja. Ada orang yang langsung untung dapat lingkungan bagus, ada yang jelek, atau mungkin kita bisa berupaya supaya bagaimana caranya kita dapat lingkungan yang bagus buat kita. Uh, Kalau menurut aku sih emang dari diri kitanya ada kemauannya dulu. Kan kalau misal untung-untungan nih, kita nggak bakal tahu kapan gitu kita dapat untungnya itu kapan. Jadi lebih baik dari diri kitanya sendiri yang mencari lingkungan mana sih yang positif buat kita. Oke, boleh kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mata pelajaran paling disukai ketika sekolah. Nah, jangan dulu dijawab nih. Ini kan kalau SMK ada dua ini ya, ada dua mata pelajaran umum dan juga yang kejuruannya. Ini boleh kita bagi dua. Apipah pilih satu dari pelajaran umum dan satu dari pelajaran kejuruannya. Apa yang paling Apipah suka? Kalau misalnya yang umum, matematika sih. Oh iya, matematika. Oke, kenapa suka Dibanding yang matematika? lain matematika. Kenapa suka matematika? Kadang tuh kalau misalnya ngerjain matematika, jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu, bisa mecahin soal-soalnya. Oke. Kalau di mata pelajaran kejuruannya apa? Kalau mata pelajaran kejuruan, aku lebih suka kalau misalnya waktu praktikum. Hmm. Karena seru aja gitu kan kita nyampur-nyampur. Cuma kalau misalnya ngebuat laporan praktikumnya yang kurang gitu. Jadi suka nyampur-nyampur tapi nggak suka pas ini ya, pas laporannya. Ya, Oke. Next pertanyaan. Nah, ini agak aneh, bukan aneh sih, tapi agak berbeda dari biasanya. Kalau kita ditanyakan, nasihat apa sih yang terbaik bagi kamu atau nasihat apa yang biasa kamu pegang? Ini kebalikannya. Nasihat terburuk yang kamu dapat. Ada nggak nasihat apa itu? Nggak usah disebutin orangnya, tapi nasihatnya aja. kalau nasihat yang terburuk bagi aku, kita gak boleh milih-milih teman. Karena kan Kenapa tuh? aku kurang setuju sama statement itu kan, karena emang
yang seperti yang aku bilang tadi, kan secara gak langsung yang terbesar itu yang paling pengaruh itu dari lingkungan kita. Jadi kita harus benar-benar bisa milih-milih lingkungan yang positif buat kita gitu. Oke, jadi ya Apipa yang berada dalam titik ini itu juga bisa dikatakan memilih-milih teman ya, mana teman yang bisa membuat Apipa berkembang juga kalau seandainya. Tapi ceritanya gini nih, ketika ada orang yang mendekati Apipa, temen, tapi dia itu bisa dikatakan masuk ke dalam kategori teman yang toksik. Apa yang Apipa lakukan? Nah, kalau misalnya untuk berbuat baik sih masih bisa lah ya kalau misalnya gitu. Cuma kalau misalnya buat masuk, apalagi kalau misalnya itu berpengaruh banget sama kemajuan aku, mungkin bakal aku jauhin. Cuma masih tetap bisa temenan. Oke, pernah nggak dapat teman yang kayak gitu? Tapi nggak usah sebutin namanya. Pernah apa nggak aja? Pernah sih, pernah. Pernah. Banyak apa? Cuman sedikit orang. Cuma sedikit. Cuma sedikit. Bisa dihitung jari. Oke. Next pertanyaan. Kalau ini buat ini ya, buat berdua. Apakah kalian berdua bahagia dengan semua ini? Maksudnya dengan semua pencapaiannya, semua, ya mungkin maksudnya itulah. Kalau Apipa gimana? Bahagia nggak dengan kehidupan yang sekarang? Kalau aku sih bahagia aja. Cuma kalau misalnya aku tetap berusaha buat lebih baik lagi, biar lebih bahagia lagi. Oke. Kalau dari aku sendiri, karena ini buat berdua, aku juga sama, bahagia juga ya. Meskipun mungkin ada penyesalan di awal-awal karena sering menunda sesuatu, akhirnya tertinggal oleh orang lain, atau mungkin targetnya tidak tercapai. Tapi kalau di pertanyaannya, apakah bahagia pada saat ini? Jawabannya tentu bahagia. Next, adakah orang yang menjadi motivasi? Siapa? Nah, Apipa ada nggak orang siapa sih yang menjadi motivasi supaya mencapai titik ini? Kalau aku sih yang paling ngemotivasi aku itu penulis buku J.K. Rowling, karena kan emang J.K. Rowling kan nggak langsung berhasil gitu, pasti banyak banget gagalnya, tapi dia tetap terus mencoba terus menerus ngeperjuangin gitu. Jadi jadi J.K. Rowling itu mengajarkan kita bahwa kita tuh gak boleh menyerah sama apa yang kita perjuangkan. Jadi sampai hasil yang kita tuh cukup memuaskan. Oke, mantap, mantap. Nah, Q&A-nya sudah habis sampai sini. Nah, sebagai penutup, adakah pesan dari narasumber kita pada hari ini untuk siapapun itu? Atau mungkin pesannya ada banyak juga nggak apa-apa lah. Misalnya pesan untuk adik kelas, kah? Pesan untuk teman-teman, atau untuk siapapun itu bebas. Pesan bagi aku mungkin sih jangan takut untuk mencoba ya, karena kan kita gak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi kalau bisa kita coba sekarang, kenapa harus dinanti-nanti? Oke. Jadi jangan nunda-nunda ya. Kalau bisa sekarang ya udah sekarang aja. Apalagi kita punya kesempatannya, terus kita punya fasilitasnya juga, langsung aja digas. Jadi nggak usah menunda-nunda terus. Kalau punya keinginan langsung dikejar seperti itu. Oke guys, BBM Podcast episode 8 kita sampai sini. Nah, buat kalian nanti yang mau ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di kolom komentar YouTube-nya BBM Podcast. Dan juga jangan lupa follow media sosial BBM Podcast. Kita sekarang ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok ya. Bisa di-follow 3 akun itu. Dan buat kalian yang penasaran dengan narasumber kita pada hari ini, kalian bisa cek bio video ini karena sudah dicantumkan link akunnya di situ. Oke guys, sampai jumpa lagi kita di BBM Podcast episode 9.